Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini aku akan bahas tentang latihan soal penalaran matematika untuk persiapan SNBT 2025. Nah, di sini aku akan bahas soal asli UTBK tahun 2024 atau tahun ini. Nah, soal-soal ini aku ambil dari buku Wangsit. Bukunya udah lengkap banget dengan soal-soal tahun sebelumnya, juga dilengkapi dengan materi dan juga pembahasan soal. Buat teman-teman yang tertarik untuk membelinya, silahkan teman-teman cek di link deskripsi video ini, oke? Kita mulai dengan soal yang pertama, garis M dan N sejajar dengan dinding L. Andi berjalan sepanjang garis M, sedangkan Bobby berjalan sepanjang garis N dengan arah yang sama. Nah, di titik L terdapat lampu yang terpasang tidak terlalu tinggi sehingga bayangan Andi dan Bobby mencapai dinding L, yaitu di titik A aksen dan B aksen. Soal yang pertama, tahun 2024, gelombang 1 di sini, jika PQ sama dengan 2, oke, kita masukin angkanya, PQ sama dengan 2. Saat Andi berada 1 meter dari titik Q, jarak bayangan Andi dari titik P adalah bla bla bla. Berarti di sini angkanya 1, kemudian di sini yang kita cari. Oke, kalau nemu soal seperti ini, kita boleh fokus ke segitiga yang diketahui sisinya. Berarti di sini A aksen P, L. Nah, di sini juga ada garis. Oke, nah kalau bentuknya seperti ini, berarti kita boleh menggunakan teorema kesebangunan. Sehingga jarak Andi ke Q atau AQ dibanding dengan A aksen P, nilainya akan sama dengan Q ke L dibanding P ke L. Oke, jadi A ke Q banding A aksen P, nilainya akan sama dengan QL banding PL. Nah, sekarang kita masukin angkanya. AQ di situ panjangnya AQ adalah 1. Kemudian A aksen P itu yang kita cari, kemudian QL. Q ke L di sini ada angka 1 sama 1, berarti hasilnya adalah 2. Dibanding PL, titik P ke L, berarti 2 ditambah 1 ditambah 1, atau hasilnya adalah 4. Nah, sehingga kalau kita sederhanain di sini 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Berarti kalau kita kaliin silang, 2 kali 1 hasilnya 2 sama dengan A aksen P kali 1 atau ya tetap A aksen P. Sehingga jarak bayangan Andi terhadap titik P adalah 2. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang A. Oke, nah sebelum lanjut silahkan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Next kita ke soal nomor 34. Ini juga UTBK 2024. Nah, di sini ada soal diketahui PQ-nya sama dengan 2, oke? Kemudian Andi dan Bobby berjalan berdampingan dengan laju yang sama. Kemudian saat Andi berada 2 meter dari titik Q, berarti di sini angkanya 2. Jarak bayangan Andi dan bayangan Bobby di dinding adalah bla bla bla. Oke, yang kita cari adalah di sini. Oke, kalau nemu soal seperti ini, pertama kita boleh fokus ke segitiga A aksen PL terlebih dahulu. Mirip seperti soal yang tadi. Nah, berarti kalau kita bandingin sisinya, A ke Q banding A aksen ke P, nilainya akan sama dengan QL banding PL. Oke, nah AQ itu sama dengan 2 banding A aksen P, nilainya sama dengan QL. QL-nya adalah 2 banding PL-nya 4. PL itu titik sini ke sini, berarti 2 ditambah 1 ditambah 1, atau 4. Kalau QL dari titik ini sampai titik bawahnya, berarti 1 tambah 1 yaitu 2. Oke, nah kalau sudah kita coba sederhanain, 2 dibagi 2, 1. 2 dibagi 2, 1. Sehingga A aksen P nilainya akan sama dengan 4. Oke, berarti di sini kita tahu nilainya adalah 4. Nah, sekarang untuk mencari jaraknya si B aksen ke P, kita boleh fokus ke segitiga B aksen PL. Oke, B aksen PL. Nah, kita tarik garis dari jaraknya Bobby ke dinding R. Nah, di sini Bobby ke R itu panjangnya sama kayak Andi ke Q, berarti di sini juga 2. Menggunakan teorema kesebangunan, berarti BR banding B aksen P, nilainya akan sama dengan RL banding PL. Oke, aku ulangin, jadi BR banding B aksen P, nilainya akan sama dengan RL banding PL. Oke,
Oke. Nah, kemudian di sini kita masukin angkanya, BR berarti 2 banding B aksen P, nilainya sama dengan 1 banding PL-nya, yaitu 4. Kalau kita kaliin silang, berarti B aksen P-nya nilainya sama dengan 4 dikaliin 2, atau hasilnya adalah 8. Sehingga jarak keseluruhan dari B aksen ke P itu sama dengan 8. B aksen ke P sama dengan 8, kemudian A aksen ke P sama dengan 4. Berarti jaraknya B aksen ke A aksen itu 8 dikurangi dengan 4. Oke? Berarti di sini 8 dikurangi 4, atau hasilnya adalah 4. Sehingga jarak bayangan keduanya adalah 4. Jawabannya yang C. Oke? Oke, kita next ke soal berikutnya. Di sini ada soal, jika setiap saat bayangan Andi dan bayangan Bobby selalu berimpit, perbandingan laju perjalanan Andi dan Bobby adalah bla bla bla. Oke, di sini boleh kita gambarin dulu segitiganya biar lebih tergambar. Oke, di sini ada jaraknya Bobby ke R, kemudian di sini ada jaraknya Andi ke Q, kemudian di sini ada titik L. Nah, di soal sudah diketahui bahwa jaraknya ini masing-masing adalah 1. Oke, berarti untuk mencari perbandingan dari sisinya, di sini BR banding AK nilainya akan sama dengan RL banding QL. Jadi, BR banding AK sama dengan RL banding QL. Nah, kalau kita masukin angkanya, berarti di sini BR banding AK, RL-nya adalah 1, QL. Q ke L berarti 1 ditambah 1, hasilnya adalah 2. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan laju perjalanan. Kalau laju berarti kan kecepatan ya yang kita gunain, berarti VA banding VB. Rumusnya V sendiri, V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Sehingga kalau di sini VA ya berarti SA banding TA. Berarti di sini SB banding TB. Nah, karena dia bilang bahwa setiap saat itu sama, berarti T-nya itu sama. Boleh kita coret aja. Sehingga sisanya tinggal SA banding SB. Di sini SA berarti jaraknya si Andi, A ke dinding berarti AK. Kemudian jaraknya SB berarti B ke R. Oke, nah dalam perhitungan kita tadi AK itu 2, BR itu 1. Berarti kalau kita bandingin nilainya adalah 2 banding 1. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang Do. Oke, next kita ke soal yang terakhir di sini. Saat Andi 2 meter dari titik Q, oke, berarti di sini 2. Bobby 3 meter dari titik R, berarti di sini 3. Jarak bayangan Andi dan bayangan Bobby adalah 10, berarti di sini 10. Jarak Andi dari dinding adalah bla bla bla. Berarti yang kita cari adalah titik ini ke sini. Nah, ini yang akan kita cari. Oke, boleh kita mulai dari segitiga yang sisinya sudah lebih lengkap, yaitu segitiga B aksen P dan L. Kemudian kita tarik garis dari B ke R. Oke, nah anggap aja jarak titik P ke Q itu sama dengan X. Berarti kalau misalkan kita bandingin sisinya, B ke R banding B aksen P, nilainya akan sama dengan R ke L banding P ke L. Oke, kita masukin angkanya, B ke R berarti panjangnya adalah 3, kemudian B aksen P, anggap aja di sini ada huruf A. Berarti B aksen ke P nilainya sama dengan 10 plus A. 10 ditambah dengan A. Berarti di sini 10 plus A sama dengan RL. Berarti 1 banding PL yaitu X plus 2. Nah, kalau kita kaliin silang, berarti nanti di sini 3 kali X plus 2 nilainya akan sama dengan 10 plus A. Berarti 3X plus 6 sama dengan 10 plus A. Sehingga nilai A-nya adalah 3X plus 6 dikurangi 10. Atau A-nya sama dengan 3X min 4. Oke? Berarti di sini nilainya 3X min 4. Nah, sekarang kita boleh fokus ke segitiga yang lain, yaitu segitiga A aksen P dan L. A aksen P dan L.
Oke, berarti kalau kita bandingin sisinya, jaraknya A ke Q banding A aksen ke P itu akan sama dengan QL banding PL. Oke, A ke Q, kita masukin angkanya, A ke Q berarti 2, A aksen P berarti 3X min 4, sama dengan Q ke L. Q ke L adalah 2 banding P ke L, berarti 2 plus X. Kita sederhanain 2 sama 2 boleh dicoret, berarti ini 1, 1. Kemudian kita kaliin silang, berarti 2 plus X nilainya akan sama dengan 3X min 4. Kita pindah ruas X-nya, berarti jadinya 3X min X, nilainya akan sama dengan 2 plus 4. 3X dikurangi X, berarti hasilnya adalah 2X, nilainya sama dengan 2 tambah 4, yaitu 6. Sehingga nilai X-nya adalah 6 dibagi 2, yaitu 3. Sehingga jaraknya A ke dinding, atau sama kayak X, itu berarti 3. Jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang B. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.